Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi metabolisme. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita tentang membahas metabolisme. Apa sih itu metabolisme? Nah, metabolisme ini merupakan proses ya, proses di mana zat gizi makanan yang berada di dalam tubuh kita lalu diubah menjadi suatu energi. Inilah dinamakan metabolisme. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mendeskripsikan pengertian metabolisme dan menyebutkan fungsi enzim dalam peristiwa metabolisme. Ya. Lalu yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi enzim yang berperan dalam katabolisme gula dan anabolisme karbohidrat. Yang keempat, menjelaskan kaitan katabolisme dan metabolisme. Yang kelima, mengidentifikasi hasil katabolisme pati dan anabolisme karbohidrat. Yang keenam, membuat diagram kaitan antara katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketujuh, menjelaskan perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Yang kedelapan, menjelaskan tentang reaksi terang dan gelap dalam fotosintesis. Oke. Oke, selanjutnya ini ada energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Lalu yang kedua ini, akan tetapi energi ini hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya atau transformasi energi. Lalu makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel tubuh. Oke, ini adalah pengertian metabolisme, di mana metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya metabol atau metabole, yang artinya berubah. Nah, jadi secara harfiah metabolisme itu artinya perubahan. Nah, lalu ada jalur metabolisme. Nah, jalur metabolisme itu ada dua, yaitu ada katabolisme yang artinya merombak molekul-molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Lalu yang kedua ada anabolisme, di mana anabolisme ini membangun molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Inilah jalur metabolisme. Lalu selanjutnya ini ada reaksi-reaksi di dalam tubuh yang berlangsung secara optimal pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, misalnya pada hewan yang berdarah dingin dan hewan yang berdarah panas. Lalu reaksi-reaksi ini berjalan lebih cepat ya, karena diperlukan yang namanya katalisator. Nah, katalisator sendiri ini merupakan zat yang mempercepat reaksi, tetapi zat itu tidak ikut bereaksi. Contohnya pada si enzim dan ribozim. Lalu selanjutnya ini ada diagram ya, diagram di mana diagram ini ada enzim sebagai katalisator. Nah, apa sih itu tadi katalisator? Nah, katalisator itu kan merupakan zat yang mempercepat reaksi, tetapi zat itu tidak ikut bereaksi ya. Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama ini ada A dan B yang artinya reaktan atau reaksi. Lalu dia akan menghasilkan yang namanya suatu produk atau produk. Nah, reaktan atau reaksi ini letaknya itu biasa ada di sini. Nah, ini dia itu akan bekerja sehingga dia akan menjadikan suatu yang namanya produk. Nah, produk itu akan dihasilkan di sini. Oke. Yang diagram warna merah ini merupakan di sini adalah yang namanya jarak titik ya. Jarak titik di mana dia itu akan bekerja. Nah, ini itu merupakan energi aktivasi tanpa adanya katalis ya. Yang merah ini berarti energi aktivasi
tanpa adanya katalis. Sedangkan yang biru, jarak titik atau si energi aktivasi energinya itu ada di sini. Jadi sehingga energi ini aktivasi dengan adanya katalis. Kalau di atas itu energi aktivasi tanpa adanya katalis, sedangkan yang warna biru ini energi aktivasi dengan adanya katalis, sehingga dia itu akan menghasilkan yang namanya produk atau hasil reaksi. Produk atau hasil reaksi yang akan cepat dihasilkan. Jadi fungsi katalis itu merupakan menurunkan suatu energi aktivasi sehingga reaksi ini bisa berlangsung dan produk ini akan dihasilkan. Ini merupakan proses reaksi pada si enzim sebagai katalis. Oke, selanjutnya ini ada enzim. Nah, enzim ini merupakan pengatur suatu reaksi. Nah, bahan tempat enzim ini bekerja sebagai substrat. Contohnya ini ada maltosa. Di sini ada maltosa. Nah, maltosa ini menjadi substrat dengan bantuan yang namanya enzim maltase. Nah, ini dia akan menghasilkan yang namanya 2-glukosa yang akan menjadi produk. Nah, ini dia akan menjadikan 2-glukosa atau produk. Nah, produknya ini dia akan menghasilkan yang namanya 2-glukosa. Oke, selanjutnya ini ada struktur enzim, di mana enzim ini lengkap ya, yang artinya holoenzim, yaitu tersusun atas 2 bagian, yaitu ada protein atau apoenzim dan kofaktor. Yaitu di mana si apoenzim ini tersusun atas asam-asam amino, lalu yang bersifat labil misalnya karena suhu dan keasamannya. Lalu yang kedua ini ada gugus prostetik, di mana gugusan ini adalah yang aktif ya, yang berasal dari molekul anorganik atau kata kofaktor, misalnya pada Fe. Apa itu Fe? Yaitu besi ya, lalu Cu dan Zn. Lalu berasal senyawa organik kompleks atau koenzim, misalnya NADH, FADH dan tiamin. Selanjutnya di sini ada gambar enzim ya, di mana si enzim ini yang bersifat fleksibel ya, artinya si enzim ini dia ini akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk dari si substratnya ya. Jadi nanti ketika si substratnya dia akan masuk, maka si enzim ini akan membentuk sehingga si substratnya ini masuk ke dalam si enzimnya. Oke, ini adalah ciri-ciri enzim ya, dimana enzim ini bersifat biokatalisator. Lalu protein bekerja secara khusus, dapat digunakan berulang kali, rusak oleh panas, tidak ikut bereaksi, bekerja dapat balik, kerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor dan aktivator. Nah, ini merupakan sama ya seperti yang tadi, hanya saja ini berbeda gambarnya, yaitu enzim sebagai katalisator, di mana yang pertama ini ya, ini merupakan substrat dan molekul ya, sehingga ketika nanti dia masuk ke dan ini merupakan sisi aktifnya si enzim, lalu ini merupakan alosteriknya si
enzim tersebut, sehingga nanti ketika si substratnya ini menempel, lalu dia ini akan mengunci ya. Nah, begitu juga yang gambar B ini dan C, sehingga nanti substrat atau molekulnya ini masuk, maka dia akan mengunci di mana alosteriknya. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Jika nanti ada pertanyaan, kita diskusikan di Zoom meeting agar kita lebih jelas ya. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan jangan lupa absen di GCR. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.